Gue punya cerita film yang serem nih, tapi nggak serem-serem amat sih. Dimulai dari 4 muda-mudi yang nggak tahu mereka mau kemana, yang jelasnya mereka ke suatu tempat. Perkenalkan, pria ini bernama James, Fisher, dan Tyler, serta satu orang gadis bernama Day. Mereka mungkin baru ketemu akhir pekan ini dan menceritakan soal pekerjaan atau profesi mereka masing-masing. Menurutnya pekerjaan itu mungkin sangat membosankan, tapi mereka harus bekerja untuk mendapatkan uang, tunjangan, dan bayar BPJS pastinya. Salah satu pria bernama James mengeluh soal pekerjaannya dan berharap bisa pergi dari dunia nyata ini agar nggak kerja dan hanya menikmati hidup saja. Wah, tapi nggak segampang itu bro. Di Konoha yang nikmatin hidup cuma para kage aja. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe dong channel gua supaya gua bersemangat nih ngebuat videonya. Oke, udah lanjut. Di malam itu mereka melewati pertigaan jalan dan berbelok ke arah kanan. Si Tyler nanya terus soal GPS-nya ke Day. Soalnya mereka belum hafal arah jalan ke tempat tujuannya. Di tengah perjalanan, apalagi kiri kanan semuanya hutan dan gak ada perumahan, apalagi Indomaret di samping jalan itu pastinya sangat sepi. Si Tyler merasa ada yang gak beres karena menurutnya mereka gak jauh dari tol yang akan mereka lalui. Si James beranggapan bahwa jalannya sudah betul karena menurut GPS-nya mengarah jalan yang benar. Tapi Tyler gak dengar kata si James. Akhirnya Tyler mutar balik berharap mendapat pertigaan ke arah tol. Saat asik berbincang, tiba-tiba hampir aja tuh mereka nabrak semak-semak di depan jalan. Lah itu semak-semak tumbuhnya cepat amat ya. Si James mulai menyalahkan si Tyler karena berbelok. Tyler merasa tidak melihat satupun belokan di sekitar jalan itu. Ia beranggapan mereka telah melalui jalan yang sama. Terlihat GPS-nya masih mengarah ke koordinat tempat mereka sekarang. Anehnya di depan masih ada jalan, tapi entah dari mana tiba-tiba ada hutan lebat di jalan itu. Merasa ganjal, si Tyler turun dari mobil dan ngecek sendiri tuh di dalam hutan. Temannya berusaha ngingatin untuk kembali ke mobil. Takutnya ada apa-apa ya kan. Khawatir, si James ikut turun dan menunggu. Tyler ngecek di bawah rumputan. Ternyata ada aspal di bawahnya. Merasa ada yang bergerak, ia ngecek lagi tuh. Tiba-tiba ada segerombolan orang yang terus meminta tolong. Mereka panik dong. Si Fisher ditarik terus tuh ama orang-orang yang gak jelas dari mana sampai tangannya luka. James dan Tyler mendengar keributan itu dan langsung ke mobil. Tahu-taunya udah rame aja tuh. Si Tyler memberi isyarat ke Day untuk mutar balik mobilnya dan mengemudi ke arah James dan Tyler. Akhirnya James dan Tyler naik serta berhasil kabur dari orang-orang gila yang terus mengejar mereka. Menurut mereka, orang-orang tadi itu berniat merampok. Kepanikan pun terjadi di dalam mobil. Mereka lalu pergi dan terus berkendara ke depan. Bahan bakar di mobilnya pun cuma sisa 1/4 dari tangki bensin. Khawatir dengan keadaan Fisher, Tyler lalu membalut lukanya agar nggak infeksi. Seketika terlihat orang yang sama mengagetkan mereka. Mereka lalu menancap gas kembali. Dimanapun mereka berhenti pasti ada yang ngejar. Mau tidak mau harus mengemudi terus sampai mendapatkan pertigaan lalu berbelok. Mereka mulai stres dan sedikit demi sedikit bisa tenang. Saat melaju, si James ngeliat tuh jarum tangki bensin. Menurutnya alat itu rusak. Si Tyler mulai ngemudi bergantian dengan Day. Menurut James, alangkah baiknya mereka nggak matiin mesin mobilnya untuk berjaga-jaga. Selama 6 jam mereka berjalan, tak ada satupun belokan yang mereka lewati. Tyler ngecek mesin mobilnya, barangkali ada yang rusak. Merasa ada yang mengawasi dari kejauhan, mereka lalu masuk ke dalam mobil dan mulai berjalan lagi. Di sini semuanya sangat-sangat dibuat kebingungan dengan keanehan yang mereka alami di jalan yang cuma hanya ada hutan di sana. Menurutnya mereka tersesat di dunia paralel atau semacamnya.
My brain immediately goes to some sort of like lucid dream, but Mereka hanya mengemudi, bergantian jaga dan tidak boleh berhenti dengan waktu yang lama. Pokoknya harus mengemudi terus lah, gak boleh berhenti. Saat matahari terbit, mereka mulai bertukar dan memperhatikan sekeliling. Sampai malam mereka di dalam mobil. Anehnya, tidak satu pun dari mereka bisa tidur. Jangankan tidur, lapar pun nggak sama sekali. Entah dunia atau dimensi apa dan di mana mereka berada sekarang. 24 hours. James mulai menerka dan berspekulasi tentang kejadian saat ini yang menimpa mereka. Saat itu mereka mempunyai rencana nih, mengatur stopwatch, berhenti dan menunggu apa yang terjadi. Mencoba seberapa lama mereka bisa berada di luar dan berhenti di jalan. Mereka mempunyai 1 menit 30 detik untuk menunggu dan jalan kembali. Hal ini mereka lakukan agar bisa menjelajahi hutan dan mencari tahu kebenaran tentang dunia paralel itu. Paginya, Tyler bersiap dan lari ke hutan. Saat berhenti, ia melihat beberapa orang yang memantau dari kejauhan. Ia hanya bisa mencapai hutan sepanjang 100 yard atau kurang lebih 90 meter. Mereka terus mencoba dan mencoba serta hanya berharap menemukan sesuatu. Mereka bahkan tidak merasakan lelah dan lapar. Hari-hari mereka lalui hanya berjalan dan berjalan sampai terasa bosan. Tak menyerah dan terus mencoba. Mereka sudah terbiasa dan beradaptasi dengan keadaan yang dialaminya. Ketika berhenti, si Tyler dan James ngelihat orang terbaring dan menanyakan sesuatu. Tak sempat menjawab, orang itu malah berteriak seakan-akan memanggil teman-temannya. Saking bosannya sampai gue juga bosan ngeliatnya bro. Pas mau lanjut, hari ini berbeda. Mereka melihat sebuah mobil terparkir di pinggir jalan. Si James keluar dan mengecek. Pas dilihat nggak ada siapa-siapa di dalam mobil itu. James dibuat sangat terkejut dan menyampaikan ke teman-teman mereka kalau mobil itu sudah berjalan sejauh 1 juta kilometer. Ya setara 25 kali keliling bumi lah. Bagaimana pantat nggak tepos ya kan? Pagi menjelang sore, mereka dah berjalan beberapa hari. Si Tyler udah putus asa, tanpa kendali ngegas mobilnya. Hingga teman-temannya itu ketakutan dan menyuruhnya berhenti. Siangnya, Tyler dan James mulai menjelajah lagi nih. James menyuruh Tyler balik, tapi Tyler nggak mau. Menurutnya, ia bosan duduk di mobil itu terus. Di sini Tyler sudah menyerah. Berapa kali pun James mengajaknya, ia tetap kekeh dengan pendiriannya dan meninggalkannya di sana. Day dan Fisher mencari Tyler. James selalu menjelaskan dan akhirnya mereka pergi. Hari demi hari mereka jalani dengan terpaksa dan sudah beradaptasi. Mulai melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Terdapat mobil yang sudah terdampar lagi di bibir jalan. Mereka menggeledah, mengambil yang diperlukan dan pergi. Berhenti hanya untuk berteriak, melampiaskan kekesalan mereka. Terkadang sedikit berolahraga. Berhari-hari mereka hanya di jalan yang sama tanpa ada ujungnya. Hari itu kembali berbeda, si James mulai merasakan sesuatu. Pas dicek, seseorang yang mempunyai mobil hitam itu terbaring dan terdiam saja di sana. James memanggil tapi nggak ada gunanya. Mereka sama-sama terjebak di dunia paralel itu. Hari itu mereka tidak melakukan apa-apa lagi, bahkan tersenyum pun tidak. Nggak tahu sampai mana mereka berjalan dan terus terjebak. Merasa bosan malam itu saat berhenti, Day malah mengambil kunci mobilnya dan mematikannya. Day ingin mereka sudahi perjalanan yang gak ada habisnya. Kesalahan besar mereka adalah mematikan mobilnya. Entah itu mobil akan hidup atau tidak. Mereka saling berdebat dan bertengkar. Setelah James merebut kuncinya dari Fisher, ia pun berusaha menyalakan mobilnya dan akhirnya berhasil. Si James pun pergi meninggalkan mereka berdua di jalan yang gelap dengan hutan yang lebat. Pagi hari, James mulai berhalusinasi. Ia akhirnya sendiri, nggak ada teman, nggak ada siapapun. Tapi si James terus berharap bisa keluar dari sana.
Saat di dalam mobil ia merasa baru kali ini turun hujan, gak tahu apakah itu pertanda atau semacamnya. James hanya bisa berjalan hingga satu hari ia mendapatkan titik terang nih, di mana ada banyak mobil yang parkir di ujung jalan itu. Ia sedikit terkejut kan dan melihat rambut tertulis road ends, yang artinya jalan berakhir. Tapi apakah itu betul-betul perjalanan berakhir? James menunggu sampai 24 jam, tapi nggak terjadi apa-apa ya kan? Ia mulai pasrah dong. Si James mulai mutar balik lagi nih, siapa tahu ada jalan ya kan? Di jalan ia melihat ada orang yang terbaring. Yah, dimasukin aja di mobil biar ada teman ngobrol kan. Sampai di situ James pun terus berjalan hingga waktu yang belum ditentukan dan berharap keajaiban akan datang, dan film pun tamat. Nah, sesimpel itu filmnya. Bagaimana menurut kalian dari film ini? Kalau saya pribadi, mungkin mereka terjebak di dunia buatan yang dibuat oleh makhluk luar angkasa atau semacamnya. Masalahnya nggak ada plot twist lain yang dikasih tahu, bro. Jadi gue bingung juga. Tapi ya melatih kesabaran aja. Komen dah ya. Saya F6 pamit undur gigi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.